Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Novanto, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan memenuhi sebuah penugasan dari mata kuliah announcing dan presenting. Oke, maka dari itu kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang penyiar radio, salah satu seorang penyiar radio dari Kabupaten Magelang. Oke, kita sapa dulu. Halo, apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah baik Mas Lutfi. Mas Lutfi gimana, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Ya. Jadi apa kesibukannya Mas sekarang Mas? Oh iya, saya masih sibuk siaran Mas. Tetap masih siaran ya? Siaran karena itu memang pekerjaan saya. Setiap hari siaran dan juga beberapa kesibukan yang lainnya. Selain nganter anak sekolah, Itu wajib. belajar ya. Terus ya kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tentunya. Oke, baik. Oke, kita kulik sedikit-sedikit dari keseharian Mas Dimas. Ya. Oke, bisa ini Mas, beri tahu ke kami apa sih alasan Mas Dimas, apa yang melatar belakangi Mas Dimas itu memilih pekerjaan sebagai penyiar radio? Oh iya, Mas Lutfi dan teman-teman semuanya. Jadi dulu itu saya kecilnya itu ditemani dengan radio. Oh, memang udah dari kecil. Jadi itu ditemani radio. Beda anak sekarang, ditemani udah gadget ya. Udah beda ya. Iya, sekarang bayi ceprol udah ditemani gadget, Langsung buka YouTube. dan lainnya gitu kan. Iya. Bahkan kalau anak milenial sekarang dengerin musik terkini aja udah langsung dapat, baik itu di aplikasi Spotify dan yang lainnya bisa menemani. Kalau dulu nggak ada Mas, belum ada gadget yang secanggih sekarang, ya. dan belum ada kecepatan internet yang luar biasa ya kan. Jadi kalau dulu pengen dengerin lagu-lagu terbaru itu pasti dengerin radio karena ada top chart gitu kan. Ya, Ada yang isi yang ya ada fresh lagu terkini ya. Jadi dulu memang jadi teman banget itu adalah radio. Dan kebetulan saya ceritakan juga ke teman-teman di era saya, di usia saya, radio itu dulu masih menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi masyarakat. ya memang salah satu hiburan orang dulu ya. Kalau belum ada televisi ya nanti radio. Betul. TV masih hitam putih. Iya. Kita ke warna, terus bergeser ke sekarang tabung, flat, bahkan sekarang udah digital, smart TV, macam-macam sekarang, Masya Allah. Nah dari situ saya itu ada sesuatu yang terbersit di hati saya gitu. Aku itu kalau dengan radio seneng gitu. Ada sesuatu yang ya beda gitu dengan yang lain gitu. Dan penyiar radio itu kayaknya bergengsi banget sih. Ya waktu itu gitu kayaknya. Ya, sampai sekarang Kayaknya nggak semua orang bisa siaran gitu. ya. Kualifikasinya apa sih? Susah nggak sih gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang jelas saya ingin menyenangkan pendengar saya gitu. Saya harap juga ketika saya siaran di dalam program, orang yang mendengarkan itu senang, kemudian terhibur, kemudian ya ada vibe positif yang insya Allah saya sematkan. Iya. Oke, sejak kapan sih Mas Oh iya, jadi penyiaran radio ini? iya Mas Lutfi, saya sejak 2005 itu pernah 2005. Ya pernah di Temanggung ya, di Temanggung salah satu radio. Kemudian 2006 saya loncat ke Magelang, tepatnya sekarang di Radio Fast FM. 2006 sampai sekarang. Ya, Udah jadi ya baru 2 tahun lah. tambah berapa? Udah beberapa ya. Jadi nggak kerasa karena memang dinamis banget ya di dunia radio itu. Jadi terhibur dan menghibur ini menjadi salah satu dunia kita gitu di radio. Cuman ya kendalanya kalau kita menghibur orang, siapa sih yang menghibur kita gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Yang jadi repotnya gitu. Kadang-kadang kita harus bisa memisahkan benar siapa diri kita di luar, siapa kita ketika menghibur atau menjadi seorang penyiar. Jadi ketika kita apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan kepada pendengar ini benar-benar bisa diterima sebagai sosok seorang penyiar, bukan pribadi saya ketika saya di rumah, ya kan?
berantem dengan ceweknya mungkin atau dikejar-kejar debt collector gitu. Kalau di beda iya, kalau terbawa ke ruang siaran nanti bahaya gitu kan. Itu mempengaruhi Ya, mood ketika ketika siaran betul, mood itu sangat berpengaruh sekali dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi profesional. betul harus profesional, tetapi kehidupan kita sehari-hari juga bisa kita wakilkan dalam siaran kita. Oh iya, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Betul. Apa yang sedang kita resah bisa jadi melalui radio. tapi jangan curhat. Oh iya, Gak boleh curhat. Ya, gitu pakai cuy. Oke, baik. Terus apa sih yang biasa Mas Dimas persiapkan untuk memulai siaran radio tuh? Sebelum siaran tuh biasanya ngapain sih? Apa biasanya dandan atau Ya, ceweknya tuh wah betul. ini Jadi nggak beda dengan teman-teman yang lainnya, yang mau sekolah, yang mau kuliah, yang mau ke kantor, mau apapun itu kalau diniati kerja itu kan hal positif ya. ya Talabul ilmi juga positif, tentu kita harus wangi ya dan bersih gitu agar vibe kita juga terasa, gitu. Passion kita juga gregetnya luar biasa. yang terdengar hanya suara. Hanya suara gitu. Tapi tetap harus badan juga harus wangi, harus rapi. Iya. Soalnya kalau kita berbicara dunia digitalisasi sekarang kan kita sudah merambah ke streaming dan juga YouTube kan. Ya, Nah, jadi kita mau nggak mau kadang-kadang dalam program yang lain kita harus tampil secara visual, bukan hanya audio aja. Nah, sehingga tadi disampaikan dulu sih ya masih males-malesan itu, males mandi, suara yang penting menghibur gitu kan. tapi Yang penting zaman udah beda sekarang. Siaran pun streamingan juga bisa kelihatan orangnya. betul ya. Dulu siaran pakai sarung gitu, pakai selimut itu tidak pada tahu ya kan. Sekarang ya kelihatan. Sekarang ada oh gitu tuh di ruang siaran gitu ya. Jadi harus benar-benar menjaga performance kita gitu. Meskipun kita bukan di depan televisi gitu kan. Iya, siap. Oke. Terus ini kan kita lihat nih ada beberapa piala mungkin yang Mas Dimas dapatkan. Wah, ini Ada salah satunya tuh yaitu yang keren nih teman-teman. Ada nominasi penyiar radio pria terbaik. Waduh. Ini bisa coba dijelaskan Mas bagaimana Anda bisa mendapatkan Itu ya Mas Lutfi ya. Jadi penghargaan ini? itu sebenarnya untuk karena aja ya apresiasi buat teman-teman penyiar juga yang lain gitu. Iya. Bukan hanya saya saja. Kebetulan waktu itu saya Oke, nah. mewakilkan aja sih sebenarnya masih banyak yang baik di luar sana, tetapi kebetulan ada rezeki buat saya seperti itu ya saya terima saja. Mungkin ini adalah bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mengapresiasi dari penyiar-penyiar kita Indonesia khususnya yang mengikuti rule atau aturan dari KPID. Jadi begini Mas Elvi dan teman-teman, seorang penyiar itu kan saat ini bukan hanya pinter cas-cis-cus, Ya. pinter bla-bla-bla muter lagu dan juga yang lainnya, tetapi diatur oleh sebuah regulasi atau undang-undang. Ya, ada satu peraturan yang mengatur, yang membatasi juga. Betul. Jadi Hanya sebuah radio, siaran juga. Siarannya ada aturannya, radionya programnya juga ada aturannya, gitu. semua ada aturannya. Jadi di situ tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Itu terangkum dalam SPS P3. SPS P3 ya. Ya, hafal kan? Iya, hafal banget itu Mas Sofi. Jadi pedoman perilaku penyiaran sama standar program siaran. Nah, itu kan diatur oleh radio. undang-undang tadi oleh KPI. Dan kita di sini provinsi berarti KPID. Iya, Nah, itu daerah atau KPID memberikan apresiasi kepada teman-teman yang mungkin bagi mereka sudah menjalankan dari beberapa regulasi itu, termasuk hal-hal yang lainnya tentu mendukung ya. Tetapi secara regulasi undang-undang itu sudah dipenuhi dengan diimplementasikan dalam sebuah program dan penyiarnya juga ya mungkin itulah. Kalau yang di luar itu saya nggak tahu, rezeki ya jelas ya. Ini teman-teman ada banyak banget. Ini yang sedikit yang baru kelihatan yang di belakang tuh. Wah, terima kasih ya. Oke. Kemudian bagaimana sih Mas Dimas sendiri tuh menghadapi tantangan-tantangan? Iya tantangan. Terutama tantangan di bidang penyiaran radio ya. Di bidang penyiaran. Iya. Jadi kalau kita agak kembali lagi ke tadi di era-era saya dulu mendengerin radio,
jujur saja, jujur bahasanya gitu ya. Sekarang kita agak sedikit terdegradasi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, ini salah satu tantangan Terbesar kita adalah teknologi. Tetapi kan kita tidak boleh tertinggal. Justru kita harus mengikuti arus. Belajar mau belajar terus. Ya, Jadi tidak harus kaku. ya begitu. Jadi kalau kemarin atau dulu kita dengerin radio sebagai hiburan utama, masyarakat sekarang bergeser ke TV, sekarang ke gadget dengan sendiri. Maka kita harus bertransformasi juga. Radio yang analog itu dulu, yang pakai tuning itu. Ya. Meskipun saya yakin di masyarakat banyak sekali yang usia 50 ke atas itu tetap pakai tuning ya. Ya masih nostalgia. Pakai yang tuning ya, frekuensi analog gitu kan. Iya. Kalau sekarang ada gadget, maka kita harus transformasi juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita harus memberikan satu program yang bukan hanya menghibur tapi juga mengedukasi ya. Itu tantangan juga. Bukan cuma menghibur tapi harus mengedukasi. Karena masyarakat kita semakin pintar. Iya. Mungkin berkat smartphone juga ya. Jadi semakin pandai, semakin pintar. Semoga gitu. Sehingga mereka dalam genggaman ini bisa dengerin radio di mana pun berada. Nah, teman-teman di sana juga kalau mau dengerin radio di mana di Mas siaran, yakni radio Fast FM. Nah, Anda bisa klik radiofastfm.com atau live streaming di Noise atau juga aplikasi yang lainnya. Oke, ada juga kan yang di frekuensi di Ada juga di analog ya. analog. Ya, mohon maaf, yaitu di 90.1 FM. Oke. Ya, 90.10 MHz gitu ya. Wah, bahasanya megahertz. iya. Oke. Mungkin ini yang terakhir agar saya tanyakan kepada Mas Dimas. Ya, Mas Lutfi. Apa sih saran kepada terutama untuk teman-teman yang mau belajar di dunia penyiaran lah itu radio, apa sih tips dari Mas Dimas pada teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia, terutama yang baru belajar ya ke dunia penyiaran radio ini? Oh gitu ya Mas Lutfi. Jadi tips dan sarannya gimana ya? Ketahui dulu passion kita. Jadi kalau kita sudah tahu passion kita di dunia radio, berarti kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena radio memang saat ini menjadi salah satu bagian dari hubungan yang sangat erat. Karena radio itu sifatnya auditif ya, didengarkan dimanapun bisa, sembari apapun. Banyak masyarakat yang sembari berkendara pun dengerin radio. Beda kalau televisi, sambil televisi harus sebenarnya radio, masak pun iya, mandi pun dengerin radio juga bisa, jadi apapun itu. Nah, maka dari situ teman-teman harus siapkan skill knowledge-nya lebih baik lagi, dan juga perbanyak pengalaman dan juga perbanyak wawasan agar yang kita sampaikan ini ada output yang bagus untuk paling nggak positif bagi masyarakat atau pendengar kita gitu. Niat dari hati juga itu berarti. Iya, berangkat dari hati. Mungkin Mas Lutfi besok bisa siaran sama Dimas ini ya. Semoga. Iya. Doakan saja. Doakan saja ya. Oke, dan yang jelas teman-teman bisa kulik juga bagaimana teman-teman radio ketika membawakan sebuah acara gitu. Bukan hanya acara mereka, tapi materi-materi apa saja, karena sekarang harus dipertanggungjawabkan setiap hari ya disampaikan. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Iya. Jadi bukan asal bicara di depan mikrofon. Iya. Ya, tapi harus mengetahui apa efek samping atau apa resiko yang kita bicarakan. Gitu. Jadi harus hati-hati. Lebih hati-hati ya. Oke. Oke. Gitu Mas Lutfi. Begitu saja dulu Mas. Oke. Terima kasih sama sharing-sharing ke teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ini ya. Amin. Kalau ingin lebih lengkapnya lagi, nanti bisa klik di channel saya. Boleh ya, boleh disampaikan. Nanti bisa channel kita sebutin nanti aja deh di bawah ini. Ya, ada tulisan ya. Saya sungkan ini nyebutinnya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, Mas Lutfi sukses selalu. Amin. Semoga tugasnya lancar. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.